Oke, di video kali ini saya ingin memberikan review untuk dua pertandingan. Ada Persis Solo dengan Bali United, lalu ada Barito Putra dengan Persik Kediri. Kita mulai dulu dari Persis Solo dengan Bali United. Di sini Persis Solo berhasil memperoleh 3 poin setelah mengalahkan Bali United dengan skor 3-1. Jadi untuk Persis Solo dan Bali United yang saya ingin lihat adalah di sektor tengah. Apakah sudah ada evaluasi dari kedua pelatih atau belum? Karena kemarin Persis Solo pada saat lawan Persik Kediri, saya sudah mengatakan kalau sektor tengahnya ini seperti nggak hidup, ya. Lalu untuk Bali United juga sama, walaupun menang lawan PSM Makassar, tapi saya bilang sektor tengah masih belum terlihat hidup juga. Dan kalau kita lihat dari starting line up kedua tim, di sini untuk Persis Solo tidak ada Messi Doro, akhirnya memasang Sutantotan yang dipaksa sebagai pemain box to box. Padahal Sutantotan ini ya natural posisinya sebetulnya seperti Taufik, lebih ke gelandang bertahan atau center back. Tapi kalau dilihat dari pemain yang ada untuk Persis Solo di pertandingan kali ini memang nggak banyak pilihan. Ya, jadi Medina lebih memaksa Sutantotan sebagai pemain box to box yang bisa membantu serangan dan juga membantu pertahanan. Sedangkan untuk Bali United di sini tidak ada Muhammad Rashid. Ya, masih di bangku cadangan dan di sini Sidik Saimima kembali lagi menjadi pilihan utama Teko. Pastinya kalian tahu lah, ini Sidik Saimima yang paling sering saya kritik untuk pemain tengah dari Bali United. Dan di sini Rahmat Arjuna bermain di kanan dan Private bermain di kiri. Jadi kalau kita lihat ya, dari awal pertandingan dimulai sampai babak pertama selesai, memang permainan kedua tim ini cenderung cepat. Sama-sama bermain cukup cepat. Makanya ya sering kali terjadi pelanggaran-pelanggaran ya, karena memang tensi permainan cukup cepat naiknya. Ya. Dan sebetulnya kalau dilihat dari efektivitas penyerangan, itu saya bilang Persis Solo masih lebih baik. Lebih baiknya ini seimbang, bertahannya bagus, menyerangnya juga masih oke lah. Nah, masih oke ini kenapa? Karena yang saya bilang ketika Persis Solo membangun serangan, Sutantotan ini bukan tandem yang pas untuk CDB untuk menjadi support. Makanya di pertandingan kali ini banyak sekali ya kerja keras dari CDB untuk membuka variasi serangan. Ya, jadi sebetulnya penyerangan dari Persis Solo kalau boleh saya bilang penyerangannya ini mengandalkan CDB. Lalu dibantu dari wingbacknya ada Fakih di kiri, Eki di kanan yang beberapa kali juga melakukan overlap cukup bagus timingnya. Kakak juga menurut saya bermain cukup bagus. Ya, sedangkan untuk Bali United justru di sektor tengah ketika membangun serangan itu hampir nggak terlihat hidup. Sidik Saimima saya sudah mengatakan kalau ya ini juga sama sebetulnya seperti Sutantotan posisinya di Bali United, ya di Persis Solo. Kalau Sidik Saimima lebih bagus sebagai pemain bertahan. Kalau untuk membangun serangan masih kurang baik. Makanya Eberbesa berapa kali ya seperti nggak ada tandemnya juga. Eberbesa ini kan kalau di Persis Solo sama seperti CDB. Ya, tapi lebih mendingnya karena overlap dari kedua sektor flanknya Persis Solo itu lebih cepat untuk melakukan transisi dibandingkan Bali United. Ya, jadi Bali United lebih banyak menyerang dari sektornya Rahmat Arjuna. Private hampir nggak terlihat di babak pertama. Artinya sektor penyerangan untuk Bali United lebih hidup di sektor kanan. Nofri juga bermain cukup bagus, walaupun berapa kali sering terjadi duel sengit ya dengan CDB atau dengan Fakih yang maju ke depan. Inilah perbedaan penyerangan dari kedua tim. Dan di sini Persis Solo sebelum babak pertama diusai, ini berhasil menciptakan gol melalui Bardanca ya, itu melalui servis bola mati dari corner kick dan posisinya cukup free ya, tidak ada yang mengkawal. Kalau nggak salah itu lihat dari replaynya, bolanya sempat kena tiang dulu ya, lalu Maringa yang berusaha mengclearance justru bolanya mantul ke badannya Maringa dan masuk ke gawang. Itu sepintas saya lihat dari replaynya. Ya, jadi Bardanca membuat Persis Solo unggul di babak pertama. Lalu di babak kedua saya ingin lihat perubahan apa yang dilakukan oleh Teko. Karena sebetulnya permainan dari kedua tim itu banyak sekali duel sengit dari sektor tengah. Sektor tengah dari Persis Solo ini cukup bagus Sutantotan dengan Taufik untuk menjaga Eberbesa saat membangun serangan. Ya, berapa kali penyerangan dari Bali United ini cukup kesulitan untuk menembus bentengnya Sutantotan dulu dengan Taufik sebelum masuk ke pertahanannya Persis Solo. Ya, jadi saya ingin lihat apa yang akan dilakukan oleh Teko. Dan sebetulnya kalau kita lihat ya, di sini Bali United memang di awal-awal menit babak kedua langsung bermain lebih menekan.
tapi ya masih mengandalkan sektornya Rahmat Arjuna. Saya lihat di sektornya private lebih nggak terlihat dominasinya gitu loh. Jadi lebih banyak di area sektornya Rahmat Arjuna. Ya, dan di sini akhirnya memang Bali United bisa menyamakan kedudukan melalui golnya Jefferson. Ya, itu assist dari Rahmat Arjuna cukup bagus sekali ya, langsung disontek oleh Jefferson. Jadi untuk Bali United ini sudah menciptakan 3 gol dalam 2 pertandingan terakhir di Liga Indonesia. Itu menciptakan golnya cukup bagus semua dari sektor sayap, tapi ya tinggal di sektor tengah yang saya berapa kali selalu kritik untuk Teko. Dan memang terlihat ketika kedudukan 1 sama, Persis Solo kembali lagi menaikkan tensi permainannya lagi karena ini bermain di kandang sendiri. Ya, berapa kali si DB yang terlihat ya cukup bekerja keras membuka ruang karena memang terlihat nggak ada tandemnya di sini untuk membantu lini tengahnya Persis Solo. Ya, Sultan Totan ya bukan pemain yang bagus untuk menyerang. Biasanya kan ada Mesidoro gitu ya. Jadi sangat terlihat sebetulnya tidak adanya Mesidoro ya. Penyerangan Persis Solo lebih mengandalkan si DB di sektor tengah. Ya, lalu akhirnya ya Kakak dijatuhkan oleh Ardi Idrus dan mendapatkan penalti untuk Persis Solo. Fernando Rodriguez dengan baik ya bisa mengeksekusi gol, dan ketika Persis Solo unggul 2-1, nah sebetulnya Bali United juga tidak ada perubahan. Permainannya masih tetap monoton kalau saya bilang, terlalu mudah ditebak dari sektor kanan. Ya, sektornya Private Barga ini hampir nggak terlihat walaupun akhirnya diganti oleh ini ya Spaso. Jadi ya kembali lagi Teko memainkan 2 striker langsung ya bersama dengan Jefferson. Ya tapi ya terlihat kalau sektor tengah ini nggak hidup. Saya sudah berapa kali mengkritik Bali United. Ya kalau keadaan tertinggal ya pemain tengah juga harus dipikirkan. Jangan hanya mengandalkan permainan yang monoton dari sektor sayap. Dan kebetulan di sektor sayap ini Persis Solo cukup bagus. Ya berapa kali peluang-peluang yang tercipta dari Bali United dari sektor sayap bisa diputus semua. Paling hanya kecolongan 1 dari golnya Jefferson itu ya yang Rahmat Arjuna memberikan contekan. Dan sebelum akhir babak kedua ditiup, di sini Arapenta berhasil menciptakan gol yang cukup bagus itu dari luar kotak penalti. Itu menurut saya golnya cukup bagus itu ya. Posisinya bolanya cukup kencang tapi meleser ke tanah sedikit. Jadi untuk Maringa memang sulit untuk meng-clearance bola. Ya, itu assist dari Farandi ya. Ini pemain dari Persis Solo juga, Rifki Rai Farandi. Ya, jadi Persis Solo banyak melakukan rotasi pemain ya ketika sudah unggul 2-1. Ya, memang di sini terlihat kalau Medina ya lebih sudah yakin kalau Persis Solo sudah bisa kill the game lah waktu 2-1. Ya, tapi justru Arapenta berhasil menambah menjadi 3 gol. Ya, jadi untuk kesimpulan saya, untuk Persis Solo ya memang tidak adanya Mesidoro ya ataupun Irfan Jauhari Sananta yang dipanggil ke timnas, memang terlihat kalau kreativitas serangan di tengah lebih mengandalkan si DB. Karena Sultan Totan sebetulnya tidak memiliki perform yang bagus ketika membangun serangan, tapi lebih bagusnya bertahan. Jadi terlihat pertahanan dari Persis Solo ini di sektor tengah cukup bagus. Ya, Sultan Totan dengan Taufik cukup bagus, tapi ketika menyerang memang si DB yang lebih banyak membuka ruang. Sedangkan untuk Bali United saya bilang tidak ada perubahan dari Teko nih. Ya, kemarin lawan Limen saya nggak bisa nonton karena nggak dapet link streamingnya. Itu dikalahkan 5-1 ya. Saya nggak tahu cara mainnya gimana. Tapi kalau dilihat lawan PSM Makassar, lawan Persis Solo, ini sama sekali belum ada evaluasi dari Teko. Ini bahaya nih Teko nih ya. Saya ingin bisa mendukung Teko, tapi kalau melihat Teko seperti ini terus ya bagaimana ya gitu loh. Ya, Teko harus ada evaluasi ini dari segi perform pemain maupun sistem permainannya seperti apa di atas lapangan. Sesuai nggak dengan harapannya. Kalau nggak sesuai ya harus ada alternatif strategi lainnya gitu. Ya, jadi untuk Persis Solo selamat ya, kalian mendapatkan 3 poin. Dengan kemenangan ini ya saya berharap Persis Solo bisa konsisten dari kreativitas serangan dari sektor tengah. Kalau dibilang dari pertahanan, permainan tadi cukup bagus. Sultan Totan, Taufik bagus. Kakak juga menurut saya ini bermain cukup bagus ini Kakak. Ya, jadi untuk Persis Solo selamat. Lalu untuk Bali United tetap semangat ya. Semoga Teko dengan hasil-hasil ini yang kurang baik di pertandingan kemarin lawan Limen, lalu tadi lawan Persis Solo kalah. Ya kalau berbicara dari masalah stamina ya itu masih bisa menjadi faktor. Tapi kalau di atas lapangan terlihat gak ada sistemnya kan,
kita juga perlu tanda tanya. Ya, Teko harus memiliki alternatif, bukan berarti karena masalah stamina ya, tapi harus ada alternatif strateginya bagaimana untuk mengatasi hal-hal yang nggak diinginkan. Ini yang saya harapkan untuk Teko, semoga ada evaluasi. Ya, jadi tetap semangat untuk Bali United. Lalu next ya, kita ke Barito Putra dengan Persik Kediri. Ini di pertandingan kali ini Barito Putra menang ya 2-0 atas Persik Kediri. Dan tentunya sebelum pertandingan ini dimulai, saya sudah bahas di preview kemarin. Saya mengatakan kalau Barito Putra dan Persik Kediri ini merupakan salah satu tim yang menurut saya memiliki potensi untuk bisa bersaing di segmen papan atas. Dan kalau dilihat perform dari kedua tim, ini juga sama-sama bagus dari skema permainannya. Barito Putra terakhir bermain kurang bagus itu pada saat ketemu Madura United. Ya, waktu itu Barito Putra kalau nggak salah kalah ya lawan Madura United. Sebentar saya cek. Iya, kalah 1-2. Setelah itu lawan Arema, lawan Dewa United, lawan Persib Bandung, lalu tadi lawan Persik Kediri. Ini skemanya justru lebih bagus lagi. Ya, grafiknya naik. Begitupun juga sama seperti Persik Kediri. Ya, terakhir bermain kurang baik itu pada saat lawan Dewa United. Setelah itu lawan PSM, lawan Bali United, lawan Persis Solo, lalu ya tadi lawan Barito Putra gitu ya. Itu terlihat kalau performnya juga sama-sama naik. Makanya pertandingan ini jujur menurut saya ini cukup menarik untuk melihat konsistensi dari dua tim ini. Ya, skema permainannya juga sama. Tapi ya ternyata di atas lapangan terjadi kartu merah dari Fafa ya, pemain Persik Kediri. Ini jujur kalau pemain profesional harusnya nggak sampai kejadian seperti ini ya. Karena 2 kali loh Fafa melakukan kesalahan yang sama dan membuat kerugian untuk Persik Kediri. Yang pelanggaran pertama sudah kartu kuning, dapat penalti oleh Barito. Untung saja Renan nggak berhasil menciptakan gol, Renan Alves. Ya, lalu kedua terjadi lagi Fafa membuat pelanggaran yang menurut saya juga nggak masuk akal. Itu kaki bisa sampai ke kepalanya Gustavo Tocantins itu. Itu ya jelas layak itu mendapatkan kartu merah, kartu kuning kedua karena jelas membuat pelanggaran yang cukup keras itu. Ya, dan di sini akhirnya Gustavo Tocantins yang mengambil bola dan berhasil mengeksekusi menjadi gol. Ya mau bilang apa lagi ketika Persik Kediri harus bermain dengan 10 orang. Ya di babak kedua kita bisa lihat ya memang Persik Kediri di babak kedua ketika melakukan rotasi pemain ya seperti Fitra Ridwan bermain menggantikan Kanavi. Memang terlihat kalau permainan Persik Kediri ya sistemnya sudah berjalan. Ya lebih baik lah waktu bermain dengan 10 orang. Dan Barito Putra ketika bermain masih 11 orang terlihat banyak ditekan justru oleh penyerangan Persik Kediri. Tapi ya itu ketika harus bermain dengan 10 orang dengan menghadapi Barito Putra yang performnya juga bagus, skema permainannya juga konsisten, ya cukup krusial juga ketika Barito Putra bisa memanfaatkan serangan balik. Berapa kali sebenarnya ya Barito Putra sudah bisa mengandalkan serangan balik, tapi masih bisa di clearance oleh Agil ataupun Anderson. Ya, tapi ya gol kedua dari Konate yang memang sudah murni itu. Ya, stamina dari para pemain Persik Kediri ya sudah nggak bisa berbuat banyak juga karena kan Crossbide lebih memainkan pemain-pemain yang attack ya. Pak Habul main, lalu Hamdi bermain, Abioso bermain. Ya memang terlihat kalau Crossbide lebih fokus ke menyerang karena sudah menjelang menit-menit akhir. Ya ada peluang dari siapa ya? Pak Habul ya kalau nggak salah Pak Habul, Yusuf. Lalu siapa lagi tuh yang on target kena tiang, ketangkis oleh kipernya Barito. Ya memang ada peluang dari sektor sayap. Ya jadi memang terlihat sekali ya pertandingan kali ini untuk Barito Putra ketika Makan Konate masuk. Ya memang untuk permainan Barito Putra lebih lebih positioning ya untuk bisa mempertahankan kedudukan 1-0 sebetulnya. Bayu Pradana juga bermain cukup bagus ya. Bagas Kava juga bermain transisinya cukup bagus ke sektor kiri, sektor kanan. Ya tapi untuk Persik Kediri dengan bermain dengan 10 orang sebetulnya sistemnya sudah terlihat di babak kedua ketika Fitra Ridwan bermain. Tapi ya masalah stamina juga nggak bisa dibohongi. Ya berapa kali dari kipernya Persik Kediri ya Kartika Aji yang disayangkan adalah ketika mendapatkan bola itu langsung bermain long ball. Dan itu hampir nggak efektif yang justru Barito Putra bisa mengambil alih permainan lagi. Ya justru Persik Kediri sebenarnya memang waktu sudah bermain dengan 10 orang, tapi lebih bagusnya itu bermain dari bawah. Membangun serangan dari bawah itu lebih baik sebenarnya. Karena kan pemain dari Persik Kediri juga Jefferson nggak ada,
Flavio nggak ada. Ya, ini sudah ada minus dari pemain intinya Persik Kediri, ditambah kartu merah dari Fafa. Ya, cukup sulit lah untuk Persik Kediri bisa menciptakan kreativitas. Kalau berbicara peluang, di babak kedua lebih banyak peluang daripada di babak pertama ketika Persik Kediri justru bermain dengan 10 orang. Ya, tapi ya itu cukup terlihat pemain Persik Kediri ini ya sudah pengap gitu loh dari sektor stamina. Harus menyerang, harus bertahan, berapa kali seperti itu. Ya, dan Barito Putra saya bilang bermain cukup bagus, konsisten. Bola possession berapa kali bisa diambil alih, membangun serangan juga nggak terlalu banyak passing-passing long ball. Walaupun Rizky Pora juga berapa kali ya mendapatkan bola, justru nggak maksimal, sering lepas. Ya, jadi Rizky Pora diganti oleh siapa tadi ya? Saya lupa. Rizky Pora Konate. Ya, jadi Konate langsung bisa menciptakan gol di menit ke 87 nih menjelang menit-menit akhir. Ya, sebetulnya juga ada peluang dari Fendi yang melakukan serangan balik, berusaha memberikan passing ke Tocantins ya, tapi justru bolanya bisa di clearance oleh Anderson. Itu juga ada serangan balik yang bisa membuat peluang emas untuk Barito. Ya, jadi kesimpulan saya untuk pertandingan kali ini ya memang sulit untuk dinilai, terutama dari Barito Putra yang bertemu dengan Persik Kediri. Ya, saya berharap dengan lawan Persik Kediri ini kan sebetulnya bisa menjadi tolak ukur saya loh. Kalau Barito Putra ini ternyata sudah konsisten, kekurangannya apa untuk Barito Putra? Tapi ketika Persik Kediri harus bermain dengan 10 orang, ya memang nggak bisa menjadi tolak ukur pada akhirnya di pertandingan kali ini. Inilah yang saya sayangkan sebetulnya untuk Persik Kediri yang harus kehilangan Fafa. Jadi tolak ukur saya untuk Barito Putra nggak bisa terlihat maksimal. Ya, lalu untuk Persik Kediri juga sama. Pertandingan ini juga menjadi tolak ukur untuk Persik Kediri bertemu dengan Barito karena sama-sama sedang bagus skema permainannya. Tapi ketika Persik Kediri harus bermain dengan 10 orang, ya saya juga nggak bisa menilai dengan maksimal apa sih sebetulnya kekurangan dari Persik Kediri. Walaupun nggak ada Jevinho, nggak ada Flavio, ya saya juga ingin lihat tanpa ada Flavio dan Jevinho bagaimana permainan Persik Kediri. Sebelum kartu merah ya permainan Persik Kediri memang belum terlalu optimal. Ya, tapi kan di babak kedua kalau misalkan masih 11 lawan 11, ya pasti ada perubahan dari Rospide. Nah, ini yang saya harapkan sebetulnya. Ya, tapi apa mau dikata lagi, ini Fafa membuat kesalahan yang cukup fatal menurut saya. Ya, ini perlu ada evaluasi dari Rospide untuk Fafa nih, kalau perlu diberikan disipliner gitu loh, untuk pemain ini nggak mengulangi kesalahan yang sama di pertandingan berikutnya gitu. Ya, jadi untuk Barito Putra selamat ya, kalian mendapatkan 3 poin. Ini pertandingan yang cukup bagus, gol dari Gustavo Tocantins dan juga Konate bisa membawa Barito Putra sekarang naik ke peringkat 2. Ya, ini bisa menjadi pesaing Madura United. Lalu untuk Persik Kediri tetap semangat ya, jadikan kekalahan ini buat evaluasi lagi dari Rospide, terutama dari Fafa ya. Menurut saya ini ya sudah mau gimana lagi ketika bermain dengan 10 orang. Ya, sama pada saat lawan Persib ketika Renan Silva mendapatkan kartu merah. Ya mau menilai dari mana lagi kan, cukup sulit gitu loh. Ya paling yang bisa saya dapatkan ketika Fitra Ridwan bermain itu lebih cair, yang artinya Persik Kediri nggak bermain dengan striker murni ya, karena Kanafi kan diganti. Sebetulnya lebih cair aliran bolanya, peluang-peluang juga banyak didapatkan ketika Kanafi diganti oleh Fitra Ridwan. Tapi menjelang menit-menit 80 ke atas, faktor fisik sudah nggak bisa dibohongi. Pemain-pemain Persik Kediri juga sudah cukup banyak kelelahan gitu. Ya, Bayu Otto yang bermain bagus, Yusuf ya sudah terlihat lah staminanya habis gitu loh. Sama seperti Agil, ini juga beberapa kali terlihat. Ya, jadi tetap semangat untuk Persik Kediri. Ya udah, ini aja video yang saya bisa berikan pada kalian ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. See you.